Oke. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma للظالمين من أنصار. Nah, bisa kan? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lilzalimina min ansar. Rabbana inna sami'na Rabbana no ada ya lil iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana artinya itu. Rabbana, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan seorang yang menyeru. Seorang penyeru yang menyeru untuk beriman kepada Engkau. Lil iman. Apa iman? Iman itu apa? Iman gitu. Iman itu apa menurut yang diinginkan Allah? Iman itu apa? Apa Lid? Kalau kamu tahu jago ya. Iman. Apa iman? Boleh sembarang iman gitu aja. Iman dah lah. Percaya pada Allah dah. Cukup. Kenapa enggak cukup? Kalau cuma sekedar itu aja. Bisa kamu jawab? Enggak cukup hanya beryakini Allah itu adalah Allah, sesembahan, diibadati. Apa? Kapan cukupnya baru bisa dikatakan iman menurut Allah itu apa? Iya. Jangan sembarang ngomong ente. Makanya perlu belajar ente. Sekedar belajar ente nanti terjebak kepada pembatalan iman. Kapan iman batal, ibadah itu batal? Kapan? Dia menyangka dirinya sudah Islam, sudah beriman, sudah bertakwa, pokoknya sudah beragama dia. Tetapi Allah batalkan. Kenapa batal? Karena iman, Islam, ihsan itu ibadah. Ibadah itu bukan dikatakan ibadah kalau tidak dilakukan, apa dilaksanakan nih?
Apa lainnya gimana? Baik ngambang itu. Coba Dit. Kapan ibadah dikatakan ibadah? Baru di definisi iman itu benar dia. Nah, ibadah la tusammal ibadah illa ma tauhid. Bertauhid kamu. Jadi iman yang benar itu apa? Iman meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Dzul Uluhiyah. Pemilik peribadah, pemilik apa lagi? Pemilik ketuhanan, pemilik peribadahan dari segenap seluruh makhluk. Tidak ada sekutu apapun untuk Allah, nggak ada yang sebanding dengan Allah. Beriman. An ya'budullah wajtanibut taghut, yakfur bit taghut, yu'min billah, baru oke dia. Wala nusriku bi rabbina ahada. Wala nusriku bi rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Nah, itu udah batal iman. Iman juga si Kristen iman dia. Kristen iman enggak? Beriman kepada dia. Dia bilang iman juga kan? Beriman sama Yesus, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Roh Kudus. Ya. Tapi itu yang dikatakan iman yang dikehendaki Allah, enggak gitu dia. Kalau iman yang dikehendaki Allah meyakini satu-satunya Allah itu Dzul Uluhi, tidak ada yang satupun diibadati atau diberikan peribadahan kepada selain Allah. Tidak boleh sekutu kepada Allah. Tidak boleh musyrik. Jangan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, dibuang kamu. Kamu dan peribadahanmu dibuang, ditolak. Hah? Mana dalilnya? Hah? Coba dalilnya balik. Dibuang kamu. Kamu dan peribadahanmu dibuang. Tidak ada guna. Dibuang. Kapan dibuang? Ketika kamu itu kepada Nabi diwanti-wanti itu. Kepada Nabi, apalagi bukan kepada Nabi. Nabinya yang temurlia saja tidak mau Allah digituin. La in asyrakta Muhammad, kalau kau syirik kepadaku, membuat sekutu untukku 99,99999,999999% kau berikan untukku, ada 0,00001%. Nah, itu tidak ada guna itu. Seluruhnya seutuhnya untuk Allah. Makanya ada syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Allah itu maha cemburu enggak? Allah itu maha cemburu, Bung. Sebagaimana ente, sebagaimana orang tuamu cemburu itu gimana contohnya? Kayak si perempuan istri kita, kalau kita beristri lagi cemburu enggak dia? Cemburu. Atau umi kita sama laki-laki lain cemburu enggak, Bi? Cemburu dia. Dan Allah lebih cemburu lagi dari itu. Nabi lebih cemburu dari orang beriman. Dan Allah Ta'ala lebih cemburu lagi. Tidak boleh dikasihkan sedikit pun ibadah itu kepada selain Allah, kepada siapapun lah. Pokoknya selain Allah aja udah. Makanya dibilang selain Allah, bisa sebut aja lah berjuta-juta. Kepada malaikat, kepada nabi, kepada pohon, kepada dukun, kepada siapa itu belau, orang soleh. Pokoknya disebut selain Allah aja. Apapun selain Allah tidak boleh diberikan ibadah. Itu hak Allah sendiri. Allah itu sangat nggak suka kalau kamu beribadah dengan satu ibadah, kemudian kamu bikin pula peribadahan untuk selainku. Ada. Kau dan ibadahku kutolak, ku buang-buang, tidak ada guna sama aku itu. Ambillah ibadahmu, dirimu nggak aku terima. Kamu dan dirimu nggak diterima. Begitu Allah itu maha tegas. Sedikit pun tidak boleh. 99,9999% untuk Allah. 0,00001 tidak mau Allah itu. Apalagi 1%, apalagi 50%, apalagi 98%.
0,00001 aja nggak mau. 99,9999% dikasih sama Allah. 0,0001 dikasih sama selain Allah. Nggak mau Allah itu. Hah? Nah, makanya ente harus berlindung kepada Allah dari syirik yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Ada syirik yang tidak kita ketahui, tahu-tahu memang syirik jadinya. Tahu-tahu itu jatuh kepada syirik, kita nggak sadar. Itu gara-gara kita nggak tahu, apalagi nggak belajar. Apa itu syirik akbar, apa syirik asghar, apa syirik khafi. Syirik khafi ini lebih halus dari mata kaki semut hitam yang terletak di kedalaman di atas batu hitam di perut bumi, nggak nampak di kegelapan. Nah, segitu halusnya syirik khafi tadi. Bagaimana kita bisa selamat itu? Yang kecil-kecil itu nggak bisa kita selamat kecuali kalau Allah berlindungi kita dari syirik khafi. Ya, boleh kita bersyirik. Mana dalilnya? Surat apa tadi? La in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apa dari iman menurut Allah? Bukan menurut orang Kristen, bukan menurut orang Islam kebanyakan tanpa ilmu. Iman itu meyakini Allah itu satu-satunya ilah yang mendapatkan peribadahan dari makhluknya. Ya, tidak boleh ibadah itu diberikan kepada selainnya. Ya, tidak boleh ada sekutu padanya. Kalau sudah disekutukan Allah buang. Kamu dan ibadahmu buang. Dan kamu masuk neraka. Dan tidak ada ampun bagimu kalau udah syirik. Nah, jadi bahaya kalau enggak belajar loh. Ya, enggak belajar ente bahaya banget. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak pernah memberikan ampun kepada orang yang mensyirikatkannya, menyekutukannya, mengibadati Allah kemudian mengibadati selain Allah. Wa anna masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surah apa itu? Surah apa itu? Ngantuk-ngantuk ini gimana? Ada malaikat ngantuk? Ngantuk-ngantuk nggak masuk dia. Nggak bisa masuk pelajaran kalau ngantuk. Melek aja belum tentu masuk. Iya kan? Melek aja belum tentu masuk. Perhatian 100%. Kadang tercecer dia, lupa dia. Apalagi sambil ngantuk. Nah boleh. Surah apa tadi? Sesungguhnya anggota-anggota ibadah, anggota-anggota sujud, masajid itu artinya anggota-anggota sujud bisa jadi itu adalah anggota-anggota sujud. Berapa anggota sujud? 7 enggak? Berapa anggota sujud? Masajid itu anggota sujud, itu alat-alat buat sujud, itu alat-alat untuk ibadah itu. Bisa juga tempat-tempat ibadah, masjid-masjid artinya. Jamak dari masjidun, masjidani, masajid. Masajid itu jamak dari masjid. Bentuk tunggalnya, mufradnya masjid. Bentuk musananya masjidani. Masjidun, masjidani, masajidu. 1 masjidun, 2 masjidani, 3 masjid, masajid. Bisa diartikan masjid-masjid di muka bumi itu milik Allah. Bisa diartikan anggota-anggota sujud. Alat-alat sujud, anggota-anggota sujud berapa? 1 muka, termasuk hidung, ya, kening, dahi, jidat ini ya. 2 telapak tangan, udah 3 itu. 1 tambah 2. Tambah lagi lutut 2. Lututnya berapa? 1 apa 2? 2. Ada yang 1 ya? Adalah yang buntung. Amputasi. Hilang jadinya kan? Nah, ada berapa? Ada 5. Muka, telapak tangan, lutut. Terus apa lagi? Tumit dan apa namanya ini? Ini apa nih?
telapak kaki dengan jari-jarinya juga, ya, telapak kaki dah. Ya, telapak kaki, kalau tumit kan enggak ya, telapak kaki yang bagian depan, tempat jari-jari itu. Jadi 7 dia, makanya masajid, alat-alat sujud itu 7 anggota sujud. Itu milik Allah, lillah itu artinya milik Allah. Milik Allah boleh untuk si dukun, untuk Yesus boleh anggota sujud. Nah, enggak mau Allah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Orang Kristen itu insan. Manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Sekarang dia beribadah kepada Allah. Kayak Abu Jahal itu kepada Allah beribadah juga dia. Tapi separuh lagi untuk Lata Uzza, Abu Talib, Abu Lahab itu kan, Abu Abdul Muthalib. Allah tidak mau itu. Untuk Allah dikasih, untuk Lata Uzza Manat Hubal dikasih pula, untuk 360 dibagi-bagi pula. Itu yang tidak suka Allah. Itu yang diperangi oleh Nabi itu. Kalau soal percaya sama Tuhan, banyak percaya. Percaya semua itu orang apa itu? Contohnya di mana? Surah apa itu? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Surah Zukhruf, tengok. Ada surah Zukhruf enggak? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakunan apa? Khalid. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ayat berapa tuh? La yakun. Ini dia. Walain. Mana walain ini? Walain sa'altahum. Ayat surah Az-Zukhruf. Wallazina walain ayat 9. Walain, dan sungguh jika sa'alta, engkau tanya wahai Muhammad mereka jahiliyah, orang kafir jahiliyah itu, belum tengok ayat 9 surah Zukhruf. Jadi bukan tak tahu orang jahiliyah itu Allah, tahu dia Allah itu. Nih ayat 9 dan ayat berapa lagi? Nah, kalau ayat 9 itu la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Al aziz, al alim itu Allah artinya itu. Siapa al aziz? Allah. Nama-nama Allah itu. Al alim Allah juga. Jadi tahu dia Allah itu. Al aziz, al alim, Allah itu tahu dia. Ar Rahman tahu dia. Cuman apa lagi? Dia tidak memperuntukkan ibadah yang dikerjakannya untuk Allah tok, tidak tauhid dia. Ya, dia tidak tauhid kayak orang kita ini juga, orang Islam kebanyakan tidak belajar ini. Bukan tidak tahu Allah dia, hak Allah itu tahu dia. Tapi sebagian untuk Allah, sebagian untuk hawanya, sebagian untuk ideologinya, sebagian untuk negaranya, simbol negaranya. Itu tidak boleh, Allah nggak suka itu. Allah yang suka itu gimana? Ibadah itu untuk Allah semua 100% bulat tok, nggak boleh sumbing sedikit aja 0,00001 nggak boleh. Walaupun sudah 99,999 0,0001 nggak mau Allah diberikan, apalagi 0,0001 itu berarti 1/1000% itu. Ya, 99,999% untuk Allah. 0,0001 untuk selain Allah itu nggak mau Allah. Karena nggak 100%. Tauhid itu 100%, Bung. Tauhid itu 100%. Itu maknanya
wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annal masajida lillah. Sesungguhnya anggota-anggota sujud, ibadah-ibadah itu untuk Allah. Fala tad'u, jangan kamu beribadah kepada selain Allah, siapapun, kepada siapapun selain Allah. Ahada itu siapapun selain Allah tidak boleh. Satu orang pun tidak boleh kamu ibadahi. Hanya Allah saja tempat ibadah. Makanya la ilaha, tidak ada. Kalau masih ada juga, itu berarti bukan la ilaha, itu ilaha Allah. Ilaha illallah. Tuhan itu ada kecuali Allah saja. Apa artinya itu? Nggak bisa kita mengartikan. Yang benar itu la ilaha, menafikan, meniadakan satu, tidak satu pun, ditiadakan semua yang ada peribadahan yang jadi dianggap Tuhan. Ditiadakan itu, siapapun, apapun yang dianggap Tuhan itu tiada, tidak ada itu. Paham ya? Ini baru tauhid. Kalau tidak seperti itu antum syirik, ibadah antum dan antum dibuang oleh Allah. Ngeri ya? Ngeri ya? Nah, ini baru tauhid itu. Yang bapak tauhid 100% itu Rasulullah. Yang kedua Nabi Ibrahim. Itu memang betul-betul ngeri tauhidnya itu. Makanya nggak takut dibakar dia, dilempar, diperangi, dibunuh, diancam. Dia takut hanya sama Allah aja. Dan bulat sekali keyakinannya. Bulat 100%. Tidak sedikit pun sumbiang. Tahu sumbiang? Pernah dengar orang sumbiang? Tidak utuh mulutnya, ada sedikit tompel. Itu sumbiang namanya. Tidak boleh sumbiang, jelek. Ibadah kalau sumbiang jelek ya. Seperti antum sumbiang. Mana bentuknya? Suaranya pun sengau, bentuk pun jelek, dioperasi pun masih jelek. Apalagi tidak dioperasi. Ada orang dioperasi kan sumbiang. Ibadah itu kayak gitu, tidak boleh sumbiang. Kalau sumbiang, jangan dikira selamat dari neraka, kekal di neraka nanti. Kita ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma syirik, orang masuk neraka, kafir itu zolim ya. Kenapa zolim? Tidak menjaga hak Allah berupa tauhid. Tauhidullahnya tidak ada. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak dijaga. Makanya zolim dia. Agungkan Allah sebenar-benar agung. Lanjut 193. Selesainya habis ya. Rabbana Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah mandi belum? 20-30 menit. Barakallahu fikum.